Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang Bu. Salam sejahtera marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang hari yang berbahagia ini kita masih diberikannya nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di kelas atau ruangan yang kita cintai. Salawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada Nabi junjungan kita Muhammad SAW. Semoga Bapak Ibu yang hadir di sini mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah UPTD SDN 010083 Kisaran Kota, dan yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru Sekolah SDN 0103 yang telah hadir di dalam acara teman kita CGP 11 Ibu Nur Khairiyah dalam sosialisasi diseminasi budaya positif. Baiklah Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, marilah sama-sama kita mendengarkan arahan dan bimbingan dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak Kepala Sekolah, kami mempersilakan waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Puji syukur senantiasa kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mana sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang kita cintai ini dalam rangka sosialisasi diseminasi budaya positif yang nanti akan disampaikan atau dijelaskan oleh Ibu Nur Khairiyah selaku CGP Angkatan 11 Kabupaten Asahan. Jadi untuk itu mari kita dukung ya rekan kita, teman kita untuk menerapkan budaya positif yang nanti akan kita laksanakan ya dengan kesepakatan sekolah yang sudah kita sepakati bersama. Jadi sekali lagi mari kita ya tetap kompak, tetap kita satu tim ya dalam menjalankan semua yang akan kita sepakati bersama-sama nantinya. Mungkin ini saja sebagai pembukaan dari saya ya. Semoga kita semua dapat mengikuti sosialisasi diseminasi budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Nur Khairiyah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah atas saran dan penjelasannya. Baiklah Bapak Ibu, ayo kita dulu breaking ice. Es breaking. Untuk Bapak Ibu berarti belum ngantuk ini kan? Semangat di siang hari. Ayo Bu, yuk. Buka tutup.
tutup, buka tutup, bertepuk tangan, digulung-gulung, digulung-gulung, lalu tersenyum, digulung-gulung, digulung-gulung, lalu tersenyum, Sekali lagi ya, semangat ya. Oke, bisa semangat lagi? Oke, ayo. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, bertepuk tangan. Gulung, 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 digulung, gulung, lalu tersenyum, digulung-gulung, digulung-gulung, lalu tertawa. Oke, terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu. Baiklah, selanjutnya kita kembalikan kepada teman kita, saudari kita, Nur Khairiah, calon CGP angkatan 11 untuk menjelaskan tentang diskriminasi budaya positif. Kepada Ibu dipersilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Puji syukur atas nama Allah yang Maha Kuasa, di mana pada hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di kelas 5A ini dalam keadaan yang sehat semuanya. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah PJD SDN 01 Nomor 85 Kisaran Kota, hormat yang 83 Kisaran Kota, hormat yang sama untuk teman-teman semuanya. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan definisi sosialisasi budaya positif. Nah, tadi sudah bernyanyi-nyanyi. Sekarang kita sedikitnya mendebak gambar. Kira-kira ketawa? Apa? Tari lalat. Tari lalat yang kedua? Obat sama nyamuk. Obat nyamuk yang ketiga? Jamu. Batu. Next. Ya, ada lagi. Kira-kira mau? Nah, tujuan kita pada hari ini yaitu memahami konsep pendidikan untuk manusia yang dewasa dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak kepada murid. Yang kedua, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pada Pancasila. Kemudian yang ketiga, memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Ya, di sini
Coba ibu bagaimana? Ada nggak? Terus ada nggak boleh? Ada isinya. Apa isinya? Terserah apa yang satu kata yang ingin ibu sembunyikan dari teman ibu. Kemudian yang satu bu. Itu udah boleh. Satu orang ya, satu merayu untuk melihatnya, satu lagi menyembunyikan. Nah, biar saya merayu. Aku kan di merayu. Ayo, oke. Dirayu bisa nggak? Apa yang terjadi? Nah, apa yang terjadi? Apakah temannya memberikan? Tidak. Kenapa bu? Pelit ya? Nah, di sini itu terkait dengan disiplin bersih itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kita nggak bisa memaksakan kehendak kita untuk mendapatkan sesuatu yang bukan punya kita. Ya, kemudian dari disiplin positif, belajar kontrol diri dengan menggali potensi agar tercapai tujuan yang mulia, yaitu sesuatu menjadikan seseorang yang kita inginkan berdasar nilai-nilai yang kita hargai. Ya, semua perilaku memiliki tujuan. Teori motivasi yang pertama adalah untuk menghindari hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan, yang ketiga untuk menghargai diri sendiri, kemudian dapat memberikan nilai-nilai kebajikan universal dan akan membentuk suatu keyakinan di kelas kita. Selanjutnya, model berpikir menang-menang, kolaborasi konsensus menciptakan pilihan baru. Di sini ada 5 posisi kontrol guru kita sebagai guru. Nanti akan kita bahas di selanjutnya. Yang keempat yaitu realistis, atau kebutuhan kita berbeda, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia seperti apa. Oke. Apakah makna dari disiplin? Disiplin adalah berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid dan Plato. Yang ketiga, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Yang keempat, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Di sini ada beberapa nilai-nilai kebajikan, Bapak Ibu. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku,
dan yang memiliki tujuan dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang dia yakini, seseorang maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, nilai-nilai kebajikan di Indonesia terkenal di dalam profil pelajar Pancasila, yaitu yang seperti yang sudah kita ketahui, profil pelajar Pancasila yang pertama beriman, bertakwa, mandiri, bernalar kritis, berpikir global, bergotong royong dan kreatif. Kita akan lanjutkan materi yaitu ke teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Nah, teori motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman seperti halnya kita yang biasa kita lakukan pada murid, yaitu apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, di sini disebut sebagai motivasi eksternal kepada murid. Kemudian untuk mendapat keseimbangan dari orang lain itu juga menjadikan motivasi eksternal untuk murid, seperti ayo nak, siapa yang cepat akan dapat hadiah permen dariku. Nah, itu sebuah contoh motivasi eksternal untuk dari murid. Murid itu tidak akan bisa berlanjutan panjang Bapak Ibu karena dia nanti berujung berefek dengan dia akan mengerjakan sesuatu jika ada imbalannya, seperti itu. Nah, yang ketiga untuk menghargai diri sendiri, yaitu motivasi internal. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Ini adalah motivasi yang sangat baik. Tujuan disiplin positif yaitu dengan motivasi internal. Ya, di sini ada dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau memujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau memujuk. Ini seperti yang kita lakukan tadi Bapak Ibu. Kita memujuk teman kita untuk mengetahui apa yang ada di genggamannya. Itu tidak mungkin berhasil kalau orang itu benar-benar tidak ingin menunjukkannya, tidak bisa memaksakan kehendak mereka. Yaitu yang pertama, berpengaruh dalam jangka panjang dan jangka pendek. Kemudian ada penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Itu adalah efek dari hubungan tadi. Kemudian dihukum oleh penghargaan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau kita memotivasi murid dengan cara memberinya imbalan, kita akan berefek sampingnya itu penghargaan menurunkan kualitas, kemudian penghargaan memajukan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivitas intrinsik. Ya, di sini ada bentuk program kebajikan apresiasi untuk motivasi internal tadi, yaitu dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid
konsekuensi untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nah, ini ada beberapa pertanyaan. Tindakan guru, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Ibu, ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Kamu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman ya Bu. Kemudian keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Iya, konsekuensi. Ya, yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya? Bu, hukuman atau konsekuensi? Dua ya. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Nah, coba kita lihat jawabannya sekarang. Ya. Yang pertama tadi itu adalah hukuman ya Ibu, karena kita memberikan pekerjaan yaitu yang mencatat 100 kali kata saya tidak akan terlambat lagi karena dia terlambat ke sekolah. Itu merupakan suatu hukuman. Yang kedua juga hukuman karena kita memberikan menyuruh dia untuk melakukan. Sebenarnya kita nggak tahu dia ingin melakukannya atau tidak ya kan Ibu. Itu sebuah hukuman. Yang ketiga, murid disuruh push up juga hukuman. Nah, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret itu adalah konsekuensi. Jadi dari perbuatan dia yang mencoret buku temannya, kita suruh mengganti, itu merupakan konsekuensi agar dia tidak mengulanginya lagi, gitu ya kan Bu. Yang terakhir, murid disuruh untuk menggunakan sepatu seharian di sekolah karena dia tidak menggunakan sepatu hitam. Itu juga merupakan konsekuensi atas yang telah diperbuatnya. Misalnya, kan dia murid disuruh untuk menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Iya maksudnya. Kan ada juga kalau misalnya kita jam pelajaran kelas yang tidak memakai sepatu, tidak melepaskan sepatunya, jam olahraga tidak menggunakan sepatunya. Kayaknya kalau itu bukan apa juga ya. Iya, dia kan Karena sekolah-sekolah yang pakai ada sih tuh yang pakai sepatu kan. Sedikit, yang banyak kan yang memang pakai sepatu. iya, ini termasuk ke konsekuensi bukan hukuman karena dia tidak melakukan. Yang terakhir yaitu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu juga merupakan suatu hukuman. Ya. Ada yang tanyakan Ibu? Aku baru masuk ya. Oh, iya. Oke, lanjut sini. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu adalah sebuah restitusi. Jadi kita tidak memberi hukuman, tapi kita memberikan solusi atau menciptakan
dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mereka dan bagaimana mereka harus memperlakukannya. Nah, jadi Bu, ada identitas gagal dan identitas sukses. Jadi ada hukuman yaitu tadi. Hukuman dapat, kalau kita lakukan suatu hukuman, sesuatu yang akan menyakitkan harus terjadi. Kemudian tidak nyaman untuk murid dan untuk jangka yang panjang. Nampak Bu. Nampak Bu. Kenapa ya Bu? Jumpa. Dasar penontonnya tua bangka Bu. Mana nggak nampak? Saya bacakan aja ya. Sampai di mata orang. Saya bacakan aja. Nah, di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi tadi kan. Nah, kalau kita melakukan hukuman kepada murid, sesuatu yang menyakitkannya harus terjadi dan rasa tidak nyaman akan timbul oleh kita ataupun murid. Kemudian korban akan mendapatkan kesakitan atau tersakiti, entah itu dengan perbuatan kita atau kata-kata kita yang akan menyakitinya. Nah, kalau kita melakukan konsekuensi, yang akan terjadi adalah tidak nyaman untuk murid dalam jangka pendek, korban bisa diabaikan. Murid tidak nyaman juga sama dengan kayak hukuman, dan bedanya kalau konsekuensi ini kita lebih ke murid untuk melakukannya, tidak menghukumnya. Sedangkan restitusi merupakan pilihan. Kita membuat pilihan. Menguatkan untuk murid dalam jangka waktu panjang, korban akan mendapatkan ganti. Murid dapat penguatan yang lebih kuat lagi. Nah, untuk posisi negatifnya, kata-kata negatif di dalam hukuman akan seperti ini contohnya ya. Awas kalau dilakukan lagi ya, nanti kamu akan dihukum. Nah, itu masih sering kita dengar seperti itu. Tapi saya yakin guru di sini tidak perlu lagi melakukan itu ya kan Bapak Ibu. Nah, kita pasti akan menjadi guru yang berestitusi. Kita akan menanya kepada mereka apakah hal yang dilakukannya sesuai dengan peraturan kedisiplinan yang telah dibuat, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ini dia 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Seperti tadi kan, kalau dia membuat kesalahan mencoret buku temannya, kita kasih konsekuensi untuk mengganti buku temannya yang dicoret itu. Kita sudah masuk ke menebus kesalahannya. Kedua, Coretnya lagi terus-terusan bukan ada yang izin-izinnya. ganti lagi Bu, ganti terus sampai dia berefek jerah. Karena ada yang juga gitu loh. Ganti tuh Bu. Jadi kita nggak boleh bilang, masih aku buat lagi kayak gitu ya. Nggak boleh. Jadi suatu hukum berarti Bu, tapi kita dalam posisi kontrol hukum. Ya kan? Jangan ya. Ngomongnya jangan ya, jangan diulangi lagi. Ya. Besok dari lagi. Kalau diulangi lagi, mungkin kamu akan mengganti buku lagi. Gua juga kan maksudnya. Enggak lah, jangan aku. Iya. Gua jangan nanti ya. Itu mama yang satu makan. Ini kan, aku Pak Gabung. Dua kali gue, ada 3 kali kok buat kayak gini. Tapi kok masih Indonesia? Itu ya, itu adalah penghukum ya kan Ibu. Pasti itu menjadi seorang penghukum ya. Banyak lo belajar sama aku begini. Gua ada susah kayak selama ini belajar. Kayak Bu. Ya begini tadi. Anak-anak kalau tidak mau menulis kau, anak nulis nggak jadi. Oh, Motivasi dan ya Bu, motivasi. iya. Hanya
kelasnya, ya kan Bu? Di sini, keyakinan kelas adalah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas, diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Nah, kesepakatan kelas berisikan beberapa aturan yang telah disepakati. Nah, di sini kita bukan aturan kita yang buat ya kan Bapak Ibu, tapi aturan murid. Apa yang mereka inginkan dalam kelas mereka, maka mereka yang buat peraturannya. Kemudian disepakati oleh murid dengan guru sebelum memulai pelajaran. Kesepakatan kelas dibuat dalam suatu kata positif, kalimat yang positif untuk membangkitkan motivasi anak tadi. Nah, di sini dia. Peraturan, yang pertama peraturan yaitu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu peraturan bukan Bu? Peraturan ya kan? Nah, kita kalau membuat keyakinan kelas menggunakan keyakinan yang positif, yaitu dia termasuk ke dalam tanggung jawab, ya kan Bu? Dia bertanggung jawab apa yang sudah diambilnya maka kembalikan lagi di tempatnya, ya kan Bu? Nah, kemudian dilarang mengganggu orang lain. Itu termasuk ke kita menghormati orang lain, ya kan Bu? Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu peraturan, maka masuk ke dalam keyakinan kelas yang iya disiplin, benar Bu. Menghargai orang lain, menghormati orang lain, disiplin ya kan Bu. Selanjutnya dilarang melakukan kekerasan. Kekerasan itu termasuk keyakinan yaitu keselamatan dan juga menghargai orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Nah itu biasanya di sekolah-sekolah menengah atas ya kan Bu. Nah itu termasuk keyakinan kelas untuk kesehatan mereka.
ya. Kita ketawa. Udah makan. Ya, mau. Lele, jadi ingat. Benar. Lele, yang tidak cepat.
Bagay. Mga preno na yan. Ano ba?